Halo, masih di Nikos Law School Kepo, channel YouTube tentunya. Bersama saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv. Dan tentu saja bersama dengan Bung Niko, pakar hukum kita. Oke, kita ada pertanyaan dari Bung Niza Ramadan di Facebook. Dia mau bertanya dan mau minta pencerahan nih tentang permasalahan saya. Ceritanya gini, saya kerja di leasing juga, mempunyai debitur, sebut saja si A. Si A nelpon saya, katanya bisa bantu gak proses jual beli mobil truk. Terus kata saya di tempat saya gak bisa. Terus dia bilang bisa bantu cari ke leasing lain gak? Pas saya kumpul-kumpul sama teman-teman leasing lain, saya ketemu si B, kerja di leasing juga. Kata si B di tempat dia bisa diproses. Terus si B ini nyerahin ke si C buat kerjain aplikasi itu. Dalam kurung si B dan si C satu kantor. Karena bisa diproses, saya beri telepon si A, lalu mereka berhubungan. Singkat cerita sudah diproses dan disetujui. Debitur dan mobil yang dibiayai hilang angsuran kedua. Terus pihak leasing tersebut laporin ke polisi debitur tersebut. Dan sampai ini masih dicari pihak kepolisian mobil dan debiturnya. Yang jadi pertanyaan saya, satu, apakah saya terlibat dalam permasalahan ini sedangkan saya tidak mengenal debitur dalam kurung mobil tersebut, hanya sebagai perantara memberi nomor HP dari si B ke si C, dari si B dan C ke A. 2. Adakah hukumnya sebagai perantara sedangkan saya tidak ada pemaksaan atau penekanan aplikasi tersebut harus disetujui? Tolong bantu permasalahan saya ya kan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke pengasuh Rubik ini. Sukses selalu, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab pertanyaan dari Aghanisa Ramadan ini mengenai permasalahan perantara leasing. Kalau di dalam hukum perdata, perantara untuk dilakukannya suatu prestasi itu tidak dikenal. Jadi dalam kasus ini, Aghanisa Ramadan ini tidak ada sangkut pautnya di dalam kasus yang disebabkan oleh pihak debitur yang tidak mau membayar tersebut. Kemudian terkecuali jika Aghanisa Ramadan ini mempunyai diberikan komisi dari si debitur untuk transaksi tersebut. Jika Aghanisa menerima komisi dari si debitur, ada kemungkinan dapat ditarik Aghanisa turut serta dalam upaya penipuan tersebut. Namun jika Aghanisa tidak menerima apapun, speser pun dari si debitur, maka Aghanisa tidak bisa disangkut pautkan dalam kasus ini, karena kasus ini adalah ranahnya perdata di mana transaksi utang piutang melalui leasing dan pada saat angsuran kedua mobilnya hilang. Cuma dari transaksi perdata ini bisa dilarikan ke dalam pidana dikarenakan oleh si debiturnya ternyata menghilang. Kalau ternyata debiturnya tidak menghilang, mobilnya tinggal ditarik dan itu mudah, seperti itu. Namun dalam hal ini Aghanisa Ramadan tidak bisa disangkut pautkan karena Aghanisa tidak menerima komisi, kalau tidak menerima komisi, dan juga tidak menandatangani di atas form pengajuan kredit maupun form pengiriman barang, seperti itu. Kemudian hukumnya sebagai perantara sedangkan saya tidak ada pemaksaan atau penekanan. Betul sekali. Jadi Aghanisa Ramadan ini hanya memperkenalkan, bukan perantara yang dilakukan dengan profesinya, yaitu menerima komisi dari si debitur. Kalau misalnya komisi dari kreditur itu beda cerita, karena di sini adalah kewenangan dari si kreditur atau leasing untuk memberikan dan meng-ACC atau tidak si pengajuan kredit tersebut. Jadi posisinya sampai sekarang Aghanisa Ramadan hanya memperkenalkan, dan Aghanisa Ramadan tidak mengetahui kalau memang
si debitur ini mau melakukan one prestasi atau mau melarikan diri seperti itu. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan channel kami Nikos Law School Kepo. Semoga dapat membantu dan mencerahkan. Dan jika ada pertanyaan lainnya seputar hukum, dapat mengirimkannya kepada kami. Kami akan dengan senang hati membantu menjawab permasalahan agan-agan sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami Nikos Law School Kepo dan like fanpage kami di Facebook Nikos Law School Indonesia, dan juga follow Twitter saya di @nix0909, dapat dilihat di bawah ini. Terima kasih.